Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah kacamata. Nah, di kacamata ini kita akan membahas tentang poin yang pertama itu pada mata normal. Mata normal itu disebut juga sebagai emetropi, di mana nilai PP itu adalah 25 cm. PP itu adalah titik dekat. Kemudian PR-nya itu tak hingga. PR itu berarti titik jauh. Kemudian ada juga kita cari rabun jauh. Rabun jauh disebut juga sebagai miopi. PP-nya bernilai kurang dari 25 cm. PR-nya kurang dari tak hingga. Fokusnya bernilai negatif. Lalu S aksen itu bayangannya itu min PR, dan jarak bendanya itu tak hingga melihat normal. Jadi bendanya itu tak hingga karena seakan-akan dari rabun jauh itu mau melihat normal ya. Kemudian yang ketiga kita akan belajar juga tentang rabun dekat. Rabun dekat disebut juga sebagai hipermetropi, di mana nilai PP lebih dari 25 cm dan PR-nya sama dengan tak hingga. Kemudian fokusnya itu bernilai positif. Lalu S aksen negatif PP dan S-nya itu 25 cm melihat normal. Jadi kalau misalkan rabun jauh berarti kan dia nggak bisa lihat jauh, makanya dia fokusnya di PR-nya, dan dimana S-nya juga bernilai sama dengan PR ya. Kemudian kalau rabun dekat berarti dia itu nggak bisa melihat dekat, berarti nanti fokusnya pada titik dekatnya. Jadi nanti jarak bendanya itu sesuai dengan titik dekat yaitu 25 cm. Kemudian yang terakhir tentang mata tua atau kita sebut sebagai presbiopi. Jadi pada mata tua itu gabungan dari miopi dan hipermetropi. Sehingga nanti kalau misalkan kasusnya pada mata tua itu kita hitung yang miopi dulu, kemudian dihitung juga yang hipermetropi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kan belum bahas tentang rumusnya ya. Jadi itu kita punya rumus seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen, di mana F itu adalah fokusnya, satuannya senti semua di sini. Kemudian S-nya itu adalah jarak terhadap benda, sentimeter. S aksen itu adalah jarak terhadap bayangan, sentimeter. Kemudian ada juga rumus kekuatan lensa atau kuat lensa 100 per fokus dalam sentimeter. Nanti soalnya ada yang rumusnya cuma 1 per F tapi harus dalam meter. Jadi nanti ini yang 100 per F itu khusus yang sentimeter. Satuannya adalah dioptri. Jadi P itu adalah kuat lensa. Oke, jadi ini di soal nomor 1, siswa menggunakan kacamata min 1/4 dioptri
Agar dapat melihat normal, maka titik jauh siswa tersebut adalah titik-titik. Oke, kita ingat kalau kuat lensa atau dioptri itu memiliki rumus 100 per fokus dalam senti. Nah, di sini hasilnya tuh minus, artinya fokusnya bernilai minus. Ketika fokus bernilai minus, itu artinya adalah rabun jauh atau miopi. Kita cek dulu di materi sebelumnya biar ingat. Nah, ini ya. Fokusnya negatif, S aksen sama dengan min PR. Oke, kemudian kita kembali lagi ke soal. Yang ditanyakan itu adalah PR atau titik jauh. Berarti kita gunakan rumus dari dioptrinya dulu untuk mencari fokusnya terlebih dahulu. Karena kita tahu bahwa yang menghubungkan PR itu nanti S aksen sama dengan negatif PR ya. Nah, kita akan mencari ini. Jadi kita harus tahu fokusnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita cari fokus melalui rumus P sama dengan 100 per F. P-nya adalah min 1/4 sama dengan 100 per fokus. Fokusnya dipindah sama dengan 100 dikali min 4, maka fokusnya didapatkan min 400 cm. Setelah kita dapat fokusnya, maka masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita mau cari S aksennya, berarti 1/400 sama dengan 1/S. S-nya berarti kan untuk miopi tak hingga ya, berarti kita bisa tulis seperti ini, ditambah 1/S aksen. Sehingga, ini fokusnya berarti min ya. Oke, sehingga kita bisa tulis min 1/400 sama dengan 1/S aksen. Jadi S aksennya adalah min 400 cm. Maka S aksen sama dengan negatif PR, S aksennya adalah min 400 sama dengan min PR. Kita mau cari PR-nya, coret ya, negatifnya, berarti PR-nya itu adalah 400 cm. Selanjutnya di soal nomor 2, jadi Bapak membaca koran, maka koran harus dijauhkan dari matanya, sehingga koran baru bisa dibaca pada jarak 40 cm. Oke, kalau misalkan koran itu harus dijauhkan, berarti artinya dia rabun dekat ya. Jadi ini adalah rabun dekat. Kemudian jarak 40 cm itu di depan mata. Baru bisa dibaca pada jarak 40 cm itu berarti PP. PP-nya adalah 40 cm. Kemudian agar Bapak dapat membaca koran pada jarak 25 cm, maka kuat lensa yang digunakan adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah kuat lensa. Kuat lensa memiliki rumus 1/F. Nah, kita kan nggak tahu F-nya, berarti kita harus cari dulu. Oke, ingat kalau rabun dekat itu S aksen sama dengan negatif PP, berarti S aksen sama dengan min 40 cm. Kemudian S-nya, S pada hipermetropi itu otomatis 25 ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat ini yang hipermetropi, S-nya adalah 25. Oke, berarti kita lanjutkan. S-nya 25 cm. Artinya kita bisa mencari fokus menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S-nya 25 dikurangi 1/40. Kita bagi 10 ya, kita bagi atau gimana ya, enaknya
Oh, kita jadikan 100 aja. Berarti kan 25 dikali 4 ya, berarti 4 1/40 itu dikali 2,5 biar jadi 100 ya. Akhirnya seperti ini. Maka F-nya adalah 100 dikurangi berapa? 1,5. Kemudian setelah itu berarti kita bisa masukkan P sama dengan 100 dibagi 100 per 1,5 atau 100 dikali 1,5 per 100. Jadi dioptrinya adalah positif 1,5 D. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat optik, yaitu kamera. Kamera itu sama dengan lensa cembung. Lensa cembung disebut juga konveks. Kemudian memiliki fokus positif, rumusnya masih sama, ya, ini masih sama. Kemudian langsung saja kita ke bagian loop atau kaca pembesar. Nah, di sini rumusnya cukup banyak banget. Yang pertama untuk rumus dasarnya itu untuk mencari fokus masih sama, kuat lensanya masih sama, dan perbesaran. Untuk rumus perbesaran mungkin kalian bertanya-tanya kok beda sama yang di buku sekolah gitu ya. Kita jelasin dulu. Jadi di sini kan ada D-nya. Mungkin di sekolah kalian lebih singkat rumusnya. Jadi D itu apa? D itu adalah jarak mata ke loop. Nah, di sini ada momen dimana matanya itu nempel terhadap loop ataupun tidak nempel. Seringnya sih kalau misalkan tidak diketahui di soal, berarti dianggap matanya itu nempel di loop. Ketika matanya nempel di loop, berarti dia D-nya bernilai 0. Nah, itu asal muasalnya. Kemudian ada nanti cara perhitungan ketika akomodasinya maksimum atau kuat lensanya. Jadi gini, kalau misalkan dia akomodasinya maksimum, akomodasi itu adalah kekuatan lensa mata punya kita ya. Jadi kalau akomodasinya maksimum, S aksennya itu sama dengan min PP dan perbesarannya langsung kita masukkan PP per F plus 1. Jadi dari rumus ini nanti langsung dipersingkat menjadi seperti ini. Kemudian kalau misalkan akomodasi minimum atau tidak berakomodasi, S aksen sama dengan PR, min PR, kemudian rumus perbesarannya ada 2. Kalau misalkan matanya tidak normal atau rabun, itu menggunakan rumus yang ini, tetapi kalau dianggap normal, kita kan kalau normal PR-nya itu tak hingga, jadi rumusnya menjadi lebih simpel. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini berlaku ketika akomodasinya maksimum ya, diingat-ingat. Kemudian tadi kan ada 2 kriteria ya. Yang pertama ketika akomodasinya maksimum. Tadi itu kita bahas tentang mata yang nempel di loop. Jadi ini adalah kasus di mana matanya nempel di loop. Kemudian untuk akomodasi maksimum itu rumusnya yang tadi yang pink. Kalau akomodasinya minimum itu yang hijau, yang kanan ya. Nah, terus ada juga nih ketika akomodasinya dikatakan akomodasi jarak tertentu. Rumusnya seperti ini perbesarannya. Kemudian ini hanya untuk pengingat aja, kalau mata normal itu titik dekat atau PP-nya 25, titik jauhnya adalah tak hingga, tetapi kalau matanya tidak normal, maka PP-nya tidak sama dengan 25 dan PR-nya tidak sama dengan tak hingga. Sampai situ paham ya? Kemudian untuk mata yang tidak nempel, dia memiliki nilai D. Untuk akomodasi maksimum rumusnya akan seperti ini, perbedaannya hanya pada rumus perbesaran. Kemudian kalau akomodasinya minimum, maka ada 2 kondisi. Yang pertama diketahui PR-nya. Kalau diketahui PR-nya rumusnya menjadi seperti ini. Tetapi kalau tidak ada PR, berarti kita anggap PR-nya tak hingga, berarti nanti rumusnya menjadi seperti ini. Mungkin sekilas rumit ya, tapi nanti nggak apa-apa, kita pelan-pelan latihan soalnya biar lebih jelas. Oke, kemudian kondisi ketiga adalah matanya tidak nempel dan akomodasinya jarak tertentu, maka kita menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya di sini ada soal seorang mata normal. Oke, mata normal. Kita tulis dulu kriteria mata normal. Mata normal itu yang pertama berarti PP-nya adalah 25 cm. Kemudian PR-nya berarti tak hingga.
berkekuatan 8 dioptri. P besar itu adalah 8D. Tentukan A berakomodasi maksimum. Oke, sebelum kita lanjut ke A, ingat untuk loop itu terbagi menjadi dua di awal, yaitu yang matanya menempel pada loop dan mata yang tidak menempel. Nah, di soal ini tidak dikatakan jarak antara mata dengan loop. Artinya ini adalah mata nempel ke loop. Jadi kita akan gunakan mata nempel ke loop. Oke, kita masuk langsung ke rumus yang A, berakomodasi maksimum. Yang ditanyakan itu perbesaran ya. Oke, tentukan, ini belum selesai nih, tentukan perbesaran dan letak benda jika. Oke, soalnya seperti itu, berarti yang A untuk perbesaran kita menggunakan yang berakomodasi maksimum. Rumusnya adalah PP dibagi F ditambah 1. F-nya bisa didapatkan dari dioptri, itu rumusnya adalah 100 per F ya. Berarti 8D dikali F sama dengan 100, berarti fokusnya adalah 100 dibagi 8. Oke, berarti kita bisa masukkan menjadi PP-nya adalah 25 dibagi fokusnya adalah 100 per 8 ditambah 1 sama dengan 25 dikali 8 per 100 ditambah 1. Kita bisa coret, hasilnya adalah 4 ya. Berarti 8 bagi 4 itu 2, berarti 2 tambah 1 adalah 3. Artinya perbesarannya adalah 3 kali. Kemudian dicari juga letak benda. Letak benda berarti kita menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F-nya kita masukkan 1 per 100 dibagi 8 sama dengan 1 per S yang ditanyakan 1 per S aksen. 1 per S aksen. Oke, untuk S aksennya ingat karena ini adalah gini. Kita lihat dulu biar jelas. Jadi mata nempel di loop berarti yang ini ya. Itu ada syarat di mana S aksen sama dengan negatif PP ya. Oke, berarti kita bisa masukkan. Kita taruh di sini S aksen sama dengan negatif PP. Berarti min PP-nya adalah berapa? 25 ya, berarti min 25 seperti ini. Bisa kita tulis 8 per 100 sama dengan 1 per S min 1 per 25. Kita pindah berarti 1 per S sama dengan 8 per 100 ditambah 1 per 25. Jadikan 100 berarti 8 plus 4. Itu adalah 1 per S. Maka S-nya adalah 100 dibagi 8 tambah 4, 12 ya. Nah, ini adalah letaknya. Selanjutnya, berakomodasi minimum. Oke, kita masukkan ke rumus akomodasi minimum untuk perbesaran. Rumusnya adalah PP dibagi F. PP-nya adalah 25, fokusnya masih sama seperti yang tadi, 100 dibagi 8. Berarti 25 dikali 8 dibagi 100. Coret, sisa 4. 8 bagi 4 itu adalah 2. Jadi perbesarannya itu adalah 2 kali. Kemudian untuk akomodasi minimum itu kita punya syarat S aksen sama dengan min PR. S aksennya berarti min tak hingga ya. Maka untuk mencari letak berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Menjadi 1 per fokusnya adalah 100 per 8 sama dengan 1 per S ditambah 1 per min tak hingga.
menjadi 8/100 sama dengan 1/S. Jadi S sama dengan 100/8 cm. Karena positif berarti di depan loop. Selanjutnya untuk yang ketiga, akomodasi jarak X. Oke, yang pertama perbesaran dulu. Perbesaran dengan akomodasi jarak X itu rumusnya adalah PP dibagi fokus ditambah PP dibagi X sama dengan kita masukkan PP-nya itu adalah 25 dibagi fokusnya 100/8 tambah 25. X-nya kan 40 cm ya, berarti 40. Maka didapatkan 200 gini, biar nggak bingung kita jabarkan aja ya. 25 dikali 8/100 ditambah 25/40 sama dengan 200/100 ditambah jadikan 100 berarti 25 dikali berapa? Biar 100 dibagi 40 kan 2,5 ya. 100 dibagi 40 itu 2,5. Berarti kita kalikan dengan 25. 62,5 ya. Per 100. Maka sama dengan 262,5 dibagi 100. Atau kalau mau lebih simpel, kita bagi 10 aja. 2,5 dibagi 4. Masih bisa diperkecil nggak? Sama dengan 2 ditambah 2,5 dibagi 4. Kalau kita kalikan 2 berarti 2 ditambah ini kita kalikan 2 biar genap menjadi 5/8. Nah seperti ini juga bisa perbesarannya nanti kalau misalkan kalau kalian tidak mau menghitung ya, jadi dibikin pecahan. Terus letak benda untuk akomodasi jarak tertentu itu kita tahu bahwa S aksen sama dengan negatif X, berarti S aksen sama dengan min 40 cm. Masukkan ke rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/100/8 sama dengan 1/S min 1/40. 8/100 sama dengan 1/S min 1/40. 1/S sama dengan 8/100 ditambah 1/40. Maka 1/S sama dengan kali berapa ya? Jadi 200 boleh. Berarti 16 ditambah 5. Maka didapatkan 21/200. Jadi S-nya adalah 200/21 cm di depan lensa atau di depan loop, kurang lebih seperti ini.